Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat komunikasi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aniza Ulfa Aulia dengan NIM 210040003. Saya sebagai moderator dengan rekan saya Fadilah Hafsah dengan NIM 210040009 dan Khaira Anissa 210040015. Dengan dosen pembina mata kuliah Dr. Zuwirna MPD PhD dan Azman MS. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Khaira Anissa tentang faktor pendukung komunikasi. Kepada Khaira dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Anissa akan membacakan faktor pendukung komunikasi. Faktor pendukung komunikasi yang pertama, penampilan yang menarik. Apabila kita berpenampilan yang menarik, maka lawan komunikasi kita akan mendengarkan kita lebih efektif dan tidak akan menunjukkan matanya kemana-mana, karena penampilan kita yang menarik itu sudah membuat orang terpukau. Seperti kita lihat contohnya saat kita melamar pekerjaan, maka kita harus berpenampilan yang menarik sebaik mungkin sesuai dengan tata cara peraturan. Maka HRD atau pewawancara kita saat bekerja akan lebih memfokuskan saat kita berbicara atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, kesamaan bahasa. Apabila kita berada di daerah yang sama dengan lawan bicara kita, maka interaksi akan terjalin dengan erat. Seperti saat orang Minang berbicara dengan orang Minang, maka mereka akan lebih menyambung karena bahasanya yang sama. Tapi saat orang Minang berbicara dengan orang Jakarta, maka bahasanya akan berubah dan susah untuk dimengerti. Yang ketiga, rasa empati yang baik. Apa kita mempunyai rasa empati saat kita berbicara dengan lawan bicara kita atau dengan lawan komunikasi kita? Maka rasa komunikasi atau rasa empati akan terjalin karena persamaan perasaan atau terhadap empati kita, simpati kita kepada lawan yang berbicara. Hal itu akan menunjang faktor pendukung agar komunikasi lebih efektif. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Kenapa sih dibilang lingkungan yang mendukung? Karena apabila kita berada di satu lingkungan yang semua pekerjaannya sama, maka lingkungan saat kita ingin berkomunikasi, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya. Seperti jam 8 malam sampai jam 9 malam mereka sudah ada di rumah dan sedang santai-santai, atau dengan seorang jadwal-jadwal yang berbeda, mereka akan tidak tahu lingkungan tersebut. Terima kasih kepada Khaira Anissa. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi yang akan disampaikan oleh Fadilah Hafsah. Kepada Fadilah Hafsah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ulfa atas waktunya. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu faktor penghambat komunikasi. Hambatan komunikasi itu diartikan sebagai faktor-faktor penghambat dalam proses komunikasi sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam proses berkomunikasi. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, tentunya kita mengetahui unsur-unsur yang ada dalam komunikasi seperti komunikator, ada pesan, ada komunikan, dan ada efeknya. Hambatan komunikasi itu sendiri bisa terjadi dari unsur komunikasi, mulai dari proses produksi pesan, penyampaian pesan, dan penafsiran pesan. Hambatan komunikasi sebagian besar terjadi karena adanya perbedaan, seperti pengaruh perbedaan fisik, saluran komunikasi yang buruk, penyampaian persepsi, tidak ada umpan balik, gangguan yang bersifat fisik,
dan ada pilihan komunikasi yang buruk, dan perbedaan budaya. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama ada hambatan fisik, yang kedua ada hambatan psikologis, yang ketiga ada hambatan sosiologis, dan yang keempat ada hambatan mekanis, yang kelima ada hambatan psikologi, dan yang terakhir ada hambatan semantik. Yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan ini berasal dari luar dari peserta komunikasi. Biasanya berupa konkret, berwujud, tampak, dan berasal dari lingkungan. Contoh hambatan fisik seperti riuh orang berbicara, suara hujan yang deras, lalu lintas yang merisik, polusi. Itu merupakan contoh dari hambatan fisik dalam berkomunikasi. Berikutnya ada hambatan psikologis. Hambatan ini berasal dari fisik peserta komunikasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya masalah dalam peserta komunikasi. Contoh hambatan psikologi seperti kondisi fisik tidak sehat, terganggunya kemampuan pendengaran, kurangnya kemampuan berbicara, atau serta komunikasi dalam keadaan lapar. Yang ketiga ada hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis berasal dari situasi sosial peserta komunikasi atau berlangsung pada konteks situasi. Hambatan sosiologis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama games health atau pergaulan hidup yang pribadi dan tak sosial, contohnya seperti dalam kehidupan keluarga dan dalam pergaulan remaja. Yang kedua ada gain self atau pergaulan hidup yang bersifat tidak pribadi atau rasional, contohnya dari kehidupan di kantor atau organisasi. Hambatan yang keempat ada hambatan mekanis. Hambatan ini berasal dari hal teknis dalam komunikasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya gangguan seperti alat komunikasi. Contoh hambatan ini seperti sinyal yang buruk, ada ketikan huruf yang tidak jelas, speaker yang pecah, atau mikrofon yang error. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor penghambat komunikasi, yaitu yang kelima adanya hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari kondisi psikologis peserta komunikasi, bisa berkaitan dengan emosi dari peserta komunikasi. Contoh dari hambatan psikologis yaitu keadaan seseorang yang sedang marah, sedang sedih, ataupun memiliki kebencian dan sedang berprasangka. Yang keenam, adanya hambatan semantik, yaitu hambatan yang berasal dari adanya perbedaan makna pada kata yang sama. Dan ini biasa berkaitan dengan sebuah budaya yang dianut. Contoh dari faktor hambatan semantik yaitu adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan persepsi, dan penggunaan istilah yang berlebihan atau kata-kata gaul. Selanjutnya, cara untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisirkan hambatan adalah dengan mendengarkan secara efektif. Ada 4 hal yang harus diperlihatkan dalam proses mendengarkan. Yang pertama, preoccupation, yaitu adanya keasikan. Yang kedua, preconceived ideas, yaitu gagasan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, talking too much, yaitu terlalu banyak bicara. Dan yang terakhir, lack of interest, yaitu kekurangan-kekurangan minat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.